Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua yang kami hormati Bu Erita selaku pengampu mata kuliah dan yang kami banggakan teman sekalian. Baiklah, pada kesempatan ini kami akan presentasikan proyek akhir kami yaitu topiknya tentang kapasitor. Untuk judulnya itu pemasangan kapasitor bank untuk memperbaiki faktor daya dan mengurangi rugi-rugi daya. Nah, eh, untuk presentasi pertama akan dibacakan oleh rekan saya, Asir. Baik, yang pertama itu ada latar belakang. Latar belakang itu ada permintaan. Yang pertama itu permintaan energi listrik terus meningkat, terutama di sektor industri. Produksi meningkat menurunkan faktor daya dan menyebabkan pemborosan energi. Lalu ada pemasangan bank kapasitor untuk memperbaiki faktor daya dan mengurangi rugi-rugi daya. Lalu ada rumusan masalahnya itu bagaimana pemasangan kapasitor dapat meningkatkan faktor daya dan yang kedua bagaimana pemasangan kapasitor dapat mengurangi rugi-rugi. Lalu ada tujuan penelitian memperbaiki faktor daya, yang kedua mengurangi rugi-rugi daya. Di metodologi penelitian kali ini ada tahap pertama itu persiapan, tahap kedua menggambar single line diagram, yang ketiga menginput parameter daya semu dan daya dan tegangan sumber, lalu ada simulasi aliran daya menggunakan etap, lalu ada analisa aliran daya menggunakan metode Gauss-Seidel, lalu ada yang ketujuh perbaikan. Dilanjut ada metode Gauss-Seidel itu yang pertama membangun matriks Yebas atau admitansi, lalu kedua menentukan kondisi awal, ketiga ada menghitung tegangan baru dengan persamaan iteratif, menguji konvergensi, lalu ada kelima, jika sudah konvergen, hentikan iterasi dan tampilkan tegangan akhir dan aliran daya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan kami Daniel. Selanjutnya ini ada beberapa data yang kami input. Yang pertama itu ada data sumber energi listrik. Di sini ada sumber daya output KW, daya kompleks KVA, dan daya reaktif KVAR. Di sini kami menggunakan dua power grid. Yang power grid pertama itu daya outputnya 144, daya kompleksnya 150, dan daya reaktifnya itu 102 kVAR. Yang kedua itu ada power grid 2, daya outputnya itu 54, daya kompleksnya 150, daya reaktifnya 26. Di sini juga ada data trafo step down. Di sini kami ada 9 trafo. Trafo pertama itu dengan kapasitas 50 MVA, inputnya 150, outputnya 20, impedansinya 9,5, X per R-nya 29,5. Trafo yang kedua kapasitasnya 40, inputnya 150, outputnya 20 kV, impedansinya 20%, dan X per R-nya 27,3. Trafo yang ketiga kapasitasnya 30, inputnya 11,5, outputnya 0,24, impedansinya 2,4, X per R-nya 1,54, sama sampai dengan trafo yang ke-6. Sedangkan di trafo yang ke-7 itu kapasitasnya 20, inputnya itu 11,547, outputnya 0,24 kV, impedansinya 2,3%, X per R-nya 1. Trafo yang ke-8 kapasitasnya 20 MVA, inputnya 11,547 kV, outputnya 0,24, impedansinya 2,3%, X per R-nya 1. Dan yang terakhir trafo 9, kapasitasnya 20, inputnya 11,547, outputnya 0,24 kV, impedansinya 2,3%, X per R-nya 1. Selanjutnya ada data kabel berisolasi karet. Di sini kami menggunakan 10 kabel dengan saluran bus yang bermacam-macam dari 3 sampai 5, 4 sampai 6, 5 sampai 6, 5 sampai 7 hingga 6 sampai 18. Dengan sumber ada NEC, NEC, ICEA. Dengan frekuensi yang beragam, di kabel 1 dan 2 frekuensinya itu 60, sedangkan di kabel 3 sampai 10 itu frekuensinya 50. Dan tegangannya juga sama, di kabel 1 yang 2 itu 1, sedangkan di kabel 3 sampai 10 itu 0,6. Dengan panjangnya yang sama dengan 100.
Selanjutnya ada data beban single line diagram. Di sini ada 7 load. Yang pertama itu load pertama itu menggunakan tegangan sebesar 0,24 kV dengan kapasitasnya 40 kVA, daya aktifnya 37,12, daya reaktifnya 14,9 kVAR. Load yang kedua tegangannya 0,24, kapasitas 40, daya aktifnya 33,72 dan daya reaktifnya 21,5 kVAR. Load yang ketiga itu tegangannya 0,24, kapasitasnya 40, daya aktifnya 36,04, daya reaktifnya 13,33. Load yang keempat, tegangan 0,24, kapasitasnya itu 25, daya aktifnya 19,75 dan daya reaktifnya 15,3 kVAR. Load kelima, tegangan 0,24, kapasitasnya 30, daya aktifnya 25,2, daya reaktifnya 16,2. Load yang keenam itu tegangannya 0,24, kapasitasnya 40, daya aktifnya 32, daya reaktifnya 24. Dan load yang terakhir, load yang ketujuh, tegangannya 0,24, kapasitasnya 23,8 kVA dan daya aktifnya 14,04 dan daya reaktifnya 19,2 kVAR. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan kami Gaul. Nah, selanjutnya di sini ada single line diagram pada etap ya. Nah, di sini eh, seperti yang telah dijelaskan di data bahwasanya sumber energinya itu dua, lalu eh, dua-duanya itu terhubung ke beban ya. Nah, eh, di sini terdapat 7 beban statis ya, yang disuplai oleh kedua sumber. Nah, selanjutnya kita akan coba untuk mensimulasikan analisa aliran aliran daya. Baiklah, eh, untuk analisanya di sini bisa kita lihat ya nilai nilai daya reaktif ya. Seperti di bus 1. Nah, di situ. Nah, kita lihat reportnya ya.
Nah, di sini bisa kita lihat ya hasil hasil analisis aliran daya. Nah, di sini dapat kita lihat bahwasanya losses tidak ada di sini. Berikut eh, hasil analisis aliran daya. Jadi eh, bisa kita lihat di sini tuh ada jumlah busnya itu ada 7 bus ya. Dan bisa kita lihat eh, faktor dayanya itu 0. Faktor dayanya itu bagus ya. Artinya susut daya itu berikut eh, hasil analisis aliran daya. Jadi eh, bisa kita lihat di sini tuh ada jumlah busnya itu ada 7 bus ya. Dan bisa kita lihat eh, faktor dayanya itu 0. Faktor dayanya itu bagus ya. Artinya susut daya itu